Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di Maha Talk with Rock Denim and Kopsan Indonesia, baby. Sudah lama sekali kita nggak berjumpa kembali di situasi-situasi yang menyenangkan ini. Karena bukan sekedar menyenangkan, tapi menenangkan hingga memberikan sejumlah penerangan. Karena di sini ada... Januar. Asik. Januar. Leles kene. Leles kene. Tenang, candi komporan kuai. Siap. Oke, brother and sister, ini ada suatu kehormatan bagi kami dari tim Maha Production kehadiran Kang Yanwar, karena barangkali bagi teman-teman yang bermain di ranah-ranah tertentu tentu tidak asing lagi lah dengan siapa sih si Kang Yanwar ini, siapa sih Kang Yanwar dengan segala permainannya segala macam, pasti nggak akan asing lagi lah. Tapi bagi teman-teman yang lain, kita akan belajar bareng dengan beliau karena seperti yang sering saya sampaikan bahwa pada dasarnya manusia dengan segala keunikannya, dengan segala keistimewaannya, dengan segala kehebatannya akan selalu tersimpan benih-benih mutiara kebaikan. Dan ini saatnya barangkali cara kita, gaya kita untuk mengambil dan berbagi pada setiap apa yang kita temukan, dan semoga mutiara yang nanti kita ambil bisa memberikan sejumlah kebaikan dan manfaat buat teman-teman, khususnya untuk teman-teman Maha Talk with Rock Denim and Kopsan Indonesia. Baby, ternyata Siap. orang satu ini ya, yang konon katanya rumahnya di daerah pesisir sana. Ya, di daerah pesisir sana, orang utara ini mas sebenarnya, tapi sebenarnya rumahnya dekat di sini, tetanggaan bisa jengkal. Iya. Ini dia Kang Yanwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari CAF. Nama CAF teh Kang, Cahaya Anugrah Firdaus. Ah. Jadi CAF itu adalah sebuah perusahaan yang saya bangun. Artinya tuh cahaya, keberkahan menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah, gitu. Jadi memang berat. Men. Ini bukan hanya sekadar nama. Ini yang saya sering bilang. Ini bukannya sekadar nama, tapi di sini juga ada nilai-nilai hope, harapan. Nah, karena kemudian pada akhirnya bukannya sekadar harapan, namun bagaimana kita meletakkan sejumlah gagasan dan tindakan hingga menjadi kenyataan. Itulah senyatanya harapan yang bukan sekadar basa-basi. Dan Kang Yanwar ada bersama CAF, Cahaya Anugrah Firdaus. Dan teman-teman nggak perlu juga ngebayangin, wah perusahaan, siga kumaha. Nah, tentu teman-teman juga bisa membayangkan yang namanya perusahaan itu ya bisa ragam, bisa skala kecil, bisa skala menengah, bisa skala besar. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana memulai. Ini barangkali yang selalu menjadi permasalahan kita. Iya sih, banyak gagasan mah, pengen ini, pengen itu. Terutama anak-anak muda hari ini, brother and sister, punya gagasan, punya apa. Tapi kadang-kadang yang menjadi sulit itu adalah gimana ya memulainya untuk membuat sesuatu, mengerjakan sesuatu, apalagi mengatasnamakan sebuah perusahaan. Kang, gimana ceritanya, Kang? Jadi awalnya itu 2014. 2014 itu saya membuat sebuah perusahaan ini dengan tujuan adalah ingin membantu ya intinya diri sendiri dan rekan-rekan yang memang pada waktu itu ya jobless lah gitu kan. Nah, kita bangun pengangguran. Tapi ternyata di 2015 lainnya maju. Tiba bet, bos. Ngebangun 2014 dengan sejumlah harapan yang luar biasa. 2015 Hancur. Dalam arti begini, ternyata ketika kita jatuh itu banyak sekali pembelajaran. Yang pertama bagi saya yang dapat adalah pembinaan fisik dan mental. Sorry Kang, sebelum menjelaskan tentang fisik dan mental, pertama kali yang dibangun di perusahaan di 2014 itu dalam bidang apa? Bidang IT. Catat, bidang IT, karena kita hobi banget ngulik lah gitu kan. Karena kebetulan saya juga seneng elektro gitu kan, tukang budak STM. Nah, tukang ngabongkar tidak terima pasang ini kan. Nah, terima bongkar tidak terima pasang. Nah, kita dulu waktu itu alhamdulillah dapat project. Nah, salah satunya ada beberapa lah. Cuman ketika project kita belum paham apa yang namanya riba. Jadi modal dari bank, modal dari pinjaman, ternyata aduh itu rentenir geningan. Nah, bukannya maju, malah hancur. Dan sedikit demi sedikit modal habis sampai ke sebuah pekerjaan itu
ada yang tidak beres, ada masalah lah gitu kan. Sampai hancur sehancur-hancurnya meninggalkan hutang yang Berapa? begitu besar sekitar waktu itu sih sekitar 1,5 miliar. Oke. Nah, dengan angka segitu kan waduh udah Stres. apal Indomie wah rasaan. Mun aya nama disebut Covid beren. Nah, Jadi kopi itu ketika perusahaan bubuk sebenarnya mah. nah, setelah demikian rupa ternyata dalam satu titik itu saya menyadari bahwa oh, ternyata yang namanya riba teh begitu gitu. Sehingga hancur sehancur-hancurnya mun lagu mahnya bubuk sebubuk-bubuknya gitu kan, rata gitu kan. Tapi Masya Allah ketika kondisi begitu ya Allah menunjukkan jalan, tapi prosesnya lumayan ya membuat hati berat lah Hancur. gitu, hancur. Jadi jangan beranggapan bahwa teman-teman melihat kita dalam kondisi saat ini seperti ini, sebelumnya tuh seperti apa gitu. Karena terkadang orang hanya melihat wah endingnya aja, tapi perjuangan untuk mengarah ke sini tuh sungguh luar biasa. Oke, kita perlahan ambil mutiaranya satu-satu misalkan. Kenapa Kang Yanwar? Oke lah, aku mah hobinya ngoprak-ngoprek, aku mah hobinya IT. Sampai kemudian mengambil gagasan, oke, kayaknya ini ada peluang kita main di bidang IT. Nah itu gimana ceritanya hingga sampai bikin perusahaan, saat itu berapa orang yang dilibatkan? Baik, waktu itu awal banget itu ada 5 orang. 5 orang. 5 orang. Cuman yang berakhir dengan kondisi kita begini hanya berdua. Yang tersisa? Yang tersisa hanya berdua. Dan kita tetap struggle lah. Jadi pada intinya adalah trust. Trust dalam arti gini. Kita saling percaya bahwa sama-sama gitu ya. Mau maju. Dan memang kebersamaan kita itu bukan karena orang. Tapi ya Allah, saya berdekat dengan si A ini karena Allah gitu. Jadi mau mau lebih besar atau lebih kecil pendapatan itu jadinya no problem gitu. Karena yang berbahaya itu adalah ketika beda pendapatan di dalam satu wadah yang sama, pendapatan itu berbeda. Nah, itu yang menjadi salah satu cikal bakal permasalahan. Okay. Nah, itu dibangun itu feel gitu ya, itu nggak mudah gitu kan sampai mendapat hal seperti itu. Nah, mutiara yang kedua ternyata hanya 2 yang saya hindari, yaitu sekarang tuh hindari riba, yang kedua jangan maksiat. Oke. Jadi dalam sebuah perusahaan itu, usaha itu yang penting mah kita nurut sama peraturan yang sudah diturunkan dari pusat gitu ya. Dan saya nama pusat. Nah, ikutin aja itu gitu. Apa yang disuruh jauhi, apa yang dilarang sudah lepaskan gitu. Walaupun itu katakanlah, wah ternyata kayaknya nih untuk memudahkan main riba gitu kan, dari mana lagi. Nah itu coba kikis lah, pasti ada jalan yang terbaik. Jalan yang diridoi lah gitu kan. Sehingga apa yang kita kerjakan itu berkah, barokah, dan memang ya enjoy gitu mengerjakannya. Walaupun di dalam situ pasti tidak mudah gitu, ada ujiannya, ada tantangannya. Justru itulah seninya gitu. Jadi memang ketika waktu 2015 itu ya saya pemain riba juga dulu waktu itu ya dalam perusahaan. Sehingga itu yang memang ternyata bahaya banget. Bahaya banget. Jadi saran buat teman-teman, urusannya lahir batin lah pokoknya mah. Jadi kalau misalkan ning saya masih kene make duit riba tapi enjoy aja. Nah, tanda kutip wilujeng we engke ada suatu saat ketika Allah marah, ketika diperangi ku Allah nyawayahna we wilujeng. Tapi saya juga pasti berpikir juga ya dalam arti nggak semua begitu. Tapi saya sendiri, saya pribadi, saya yang mengalami gitu, bukan lagi teori, tapi kita praktisi gitu ya. Kita praktisi melaksanakan, melakukan ya. Alhamdulillah sampai sekarang geningan gitu tanpa riba juga bisa gitu. Walaupun kita harus katakanlah secara cash flow jungkir balik, secara cash flow jadi profit jadi kecil gitu gara-gara bagi hasil, dan itu barokah gitu. Dengan kecilnya tapi batak bikin tumaninah ya. Betul, bikin nyaman gitu. Karena yang saya rasakan dari semua itu adalah ketenangan jiwa gitu. Kita kerja kan nyari tenang buat keluarga juga kan. Kalau misalkan kita banyak tapi hati tidak tenang, tidak tentram, nggak ada artinya. Nah, Brother and Sister, Mahal Talk Indonesia, ini harus kita cari.
Dan barangkali ini juga yang sering menjadi permasalahan di antara kita semua ketika urusan mengawali suatu usaha, mengawali suatu gagasan. Saya pengen tahu gimana tip and tricks cara Kang Yanwar mengambil peluang. Oke. Karena kenapa? Ini yang penting. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap orang tuh punya modal. Entah itu modal sosialnya, entah itu modal budayanya, entah itu modal pendidikannya, modal banyak hal yang notabene itu dibangun dari sejak awal dari keluarga, yang kemudian dikembangkan di institusi pendidikan. Itu adalah modal. Cuma seringkali kita terjebak pada urusan modal kapital. Yes. Jadi setiap kali ingin usaha, ada tegaduh modal, nah dalam tanda petik, itu pasti sama dengan duit. Yes. Ini cara pandang ini yang kemudian, Kang, jadi permasalahan kebanyakan kita hari ini, selalu lebih memilih mencari pekerjaan untuk dirinya saja, misalkan ketimbang menciptakan pekerjaan yang notabene akan membuka sejumlah peluang yang lain. Nah, dari dua hal itu, bagaimana mencari peluang hingga menentukan peluang, dan bagaimana membangun harapan bahwa mending keneh ngiru gawe ka batur atau nyin pagawean, membuka lowongan pekerjaan. Ya. Saya awalnya juga sama pekerja. Oke. Saya juga sebelum menjadi entrepreneur sempat menjadi seorang karyawan juga. BTS. Orang tukang angkatan baterai malah orang mah di salah satu perusahaan yang cukup bonafit juga ya. Nah, di situ adalah pembelajaran ketika kita menjadi seorang karyawan gitu kan. Pasti kita punya harapan. Dan ternyata memang harapan-harapan itu terbatas. Terbatas karena dibatasi oleh limitasi-limitasi yang ketentuan-ketentuan perusahaan tersebut. Nah, kalau memang misalkan kita pengen, kurang hayang leuwih ya, berarti kan ada sesuatu. Ada sesuatu yang kita harus kerjakan. Yang pertama, saya termasuk orang yang tidak pernah rudet. Kalau mau sesuatu, saya selalu ngimpi weh heula gitu. Mimpi udah gratis. Orang hayang kieu punya mimpi yang sebesar-besarnya. Oke. Setelah itu kita jalani satu persatu. Untuk mencapai mimpi itu, progresnya seperti apa? Tahapannya nih. Nah, alhamdulillah saya itu selalu ngadoa gitunya dan selalu melakukan. Implengan, lakukan, ya intinya sambil berjalan aja, let it flow. Kalau direncanakan, ya saya juga nggak tahu gitu. Jadi yang penting doa akan menjadi sekadar doa ketika tidak dibarengi dengan usaha dan tenaga. Betul. Jadi segala sesuatu ketika kita melangkah, geningan ketemu sama A. Nah, ini tuh pertemuan ini tuh tanpa ada schedule gitu. Bukan suatu kebetulan. Mau bergerak ke sini, kita punya rencana mau katakanlah kemarin tuh kan bikin sistem yang buat IBBM gitu kan. Jadi saya selalu berprinsip lakukan sesuatu sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Di mana ada harapan, di situ ada kesempatan. Gitu. Jadi apa yang kita miliki, kemampuan apapun itu di bidang hal apapun itu, lakukan saja gitu. Sehingga yakinlah setiap harapan akan ada kesempatan. Insya Allah. Nah, dibalik setiap kesempatan ada harapan. Gitu. Malah dibalik-baliknya tenan naon. Karena tutung. Jadi memang banyak yang selalu diskusi lah gitu kan, curhat segala macam. Ya intinya segala sesuatu apapun yang dikerjakan, yang penting itu ada kemauan gitu. Dengan bersungguh-sungguh, jangan hanya sekedar ngomong pengen usaha terus bari teprung gitu kan. Nanti juga ketika berjalan itu bakal ada gitu. Yang saya rasakan ketika kita berjalan mau bikin usaha ini gitu kan, diplanningkan, banyakin silaturahmi, ngobrol gitu kan. Nah, di situ banyak ide-ide, masukannya begini, masukannya begini. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang kita punya 8 anak perusahaan. Wow. Gitu. 8 anak. Yang memang teh karawin ke anakan deui, ke incuan deui. Yang di situ notabene macem-macem. Jadi memang semua bidang gitu. Sampai lamun aya nu butuh sedot WC gitu aya di ladangan. Asal pogo. Enggak, maksudnya gini, kita ketika sudah ada modal, ada kekuatan gitu ya, kita coba kembangkan untuk niatnya membantu rekan-rekan yang memang ada kemampuan, ada keahlian untuk bisa
bisa berkreativitas dengan kita. Contohnya kemarin pandemi nih, selama pandemi itu 2 tahun kan. Lebih. Teman-teman tuh kan Kang, loba gitu kan. Kerjaan nggak ada. Saya mah seriwe, pangbelikeun tamiya hiji ewang, rakit balapan. Nah, di situ kan berkembang. Wah, nyeun ieu yuk, event segala macam. Dan akhirnya alhamdulillah kewujudlah. Sister ini kalakuan budak ieu nya. Anu tadina Tamiya geus teu usum jadi usum deui kalakuan di antarana Badari PT CAF sebagai trigger orang agar memiliki kesempatan dengan segala kesempitan yang ada, tetapi justru membuka kesempatan yang lain. Yes. Akhirnya tanpa bisa dibilang sadar lah, atau ini bagian dari cara beliau juga cara memaknai hidup. Karena apa istilahnya Kang? No play. Ulah loba. Ulah macam-macam lah, ulah main-main. Lamun serius ulah heureuy. Lamun keur heureuy ulah serius. Tah sakitu we pusat mah. Dan saya mah danger di pusat. Tapi Kang, tadi ada yang menarik tentang urusan, ternyata ketika ada pada titik urusan fisik maupun mentalitas ini yang kita bangun, ada satu pertanyaan penting. Apa yang terjadi pada diri Akang ketika sebut ada peralihan dari saya tadinya karyawan gitu kan ya, saya dari karyawan, dan dalam prosesnya kemudian membangun kekuatan kemampuan diri, saya reknyen perusahaan. Oke. Ini saya pikir ini adalah 2 dunia yang berbeda, tetapi dari masing-masing dunia ini saya pikir butuh mentalitas tersendiri. Nah, ini barangkali yang butuh bocoran teman-teman, karena seringkali orang merasa sebenarnya setiap orang itu kan, pada dasarnya setiap orang itu punya potensi menjadi seorang pemimpin. Yes. Artinya sangat mungkin setiap orang adalah punya kapasitas untuk semakin menebar kebaikan kebermanfaatannya dengan segala kemampuannya. Tapi seringkali orang lebih bertahan, cukup orang mah sebagai karyawan saja. Baik, nggak apa-apa, itu boleh saja. Dan memang setiap orang ada pada takarannya masing-masing. Tapi bagi teman-teman yang punya gairah yang mungkin hampir sama dengan Kang Yawan, aing mah embung jadi karyawan tuluy. Hiji mangsa orang yang jadi boga perusahaan sorangan anu bisa nyedot semua pekerja biar tenaga orang semakin. Nah itu. Itu seperti apa kan ceritanya? Peralihan dari karyawan hingga menjadi punya perusahaan. Itu peralihan itu memang lumayan butuh tenaga, Kang. Jadi alhamdulillah ketika mulai awal yang biasa dapat bulanan gitu kan, sementara ketika kita beralih itu kan stop langsung kan, kan rada gitu kan. Kinu pasti jadi temungkin. Jadi temungkin, tapi ada kemungkinan. Tapi masya Allah subhanallah, ya dukungan dari keluarga, dari istri juga sangat sangat kuat gitu, sehingga apapun yang saya cita-citakan istri saya selalu dukung gitu kan. Nah, memang peralihan itu ya butuh mental dan ya sakit hati pastilah, apalagi tahap awal di mana kita baru bangun sebuah perusahaan, tapi minimal itu dia kenapa kita harus sering bersilaturahmi. Jadi awal ketika saya bangun perusahaan itu sudah ada proyeknya, karena itu hasil dari silaturahmi. Betul, baru satu. Di situ tetap kita menggunakan konsepnya Rasulullahnya dan bersifat sidik, amanah, fatonah, tablik. Nah, jadi orang teh kudu jujur, dipercaya, nu penting mah tong hianat gitu. Nah, itu yang saya lakukan terhadap semua customer saya, teman-teman saya yang memang memberikan kesempatan kepada saya untuk mengerjakan sesuatu di tempatnya gitu. Yang kita awalnya itu yang kita jaga, sehingga sampai kemanapun, apalagi namanya perusahaan IT, bekerja di A, pasti kalau misalkan membuat kecacatan, pasti kecium di B gitu. Diomongkan, digibah gitu kan. Sehingga yang saya jaga adalah trust gitu. Apapun yang terjadi, ya kita mencoba, mau rugi, mau untung, kita kerjakan. Kalau sudah berkomitmen di dalam sebuah perjanjian gitu kan, kontraknya seperti apa, ya itu wajib kita diselesaikan. Mau untung, mau rugi. Nah, tapi qadarullah ya. Jadi ketika kita rugi di titik A, Allah teh memberikan di titik B gitu. Dan jangan nutupan teh. Dan satu hal yang unik, ketika kita ngejar titik A, teu menang, ku Allah teh dibuka titik nate B, C, D, E, F gitu. Dan pokoknya jangan selalu berpikir negatif. Ketika mau usaha apapun, sok heulakeun husnudon we heula sok mun wani gaskeun.
bismillah ngalengkah gitu kan. Sehingga hasilnya itu bakal kepuasannya beda. Dan sebelum kita bergerak juga kita harus bisa ibarat nama jangan memikirkan diri sendiri gitu. Jadi yang harus kita pikirkan itu adalah nilai-nilai ibadahnya. Ketika kita punya karyawan kita punya keluarga, anggap we eta teh ibadah gitu. Jadi saya selalu menggunakan konsep Al-Baqarah 2:6 nya. Sedekah dibanyakeun gitu kan. Yang penting yang kerasa sama saya nya kerjakeun we tugas-tugas ti Allah lah, da ari kerjaan mah pasti insya Allah datang nuturkeun gitu. Dan itu terbukti, bukan hanya cerita cek cenah. Kahartos, kabuktos, karaos gitu. Nah, dari 3 hal tadi apa versi Kang Yanwar tentang pembeda antara mentalitas karyawan dengan mentalitas yang punya perusahaan? Apa bedanya yang dirasain, yang dialami? Yang saya rasakan ketika saya menjadi karyawan itu kan tidak pernah berpikir engke kumaha da geus pasti. Geus ditakar teh gajina sakitu. Bahkan saya pernah punya pengalaman. Besok harus gajian leutik 50 juta, tapi duit eueuh saperak-perak acan. Coba. Aduh ya Allah. Telepon ke pusat. Kumaha ieu cek saya teh. Duitnya 50.000 deui dina saku teh. Ini real, kisah nyata gitu nya. Terus cek pusat teh. Eta nu aya bikeun we. Atuh urang aja ngehoknya. Hari sia aya duit gocap deui kudu dibikeun. Kan urang teh telepon teh. Sami nawato nawe urang teh nya gitu da hate mah nu penting nya udah yakin we ka Allah gitu nya. Bikeunna ka saha? Kan nanya deui nya. Prosedural gitu. Tanyakeun dibalikeun deui keur tagah hate we kan berat. Datang ke Masjid Agung, saya teh salat duha di dinya. Aya aki-aki keur ngadoa meuni kuat ka bari ceurik nya. Bikeun ku urang teh ka dinya. Leb eta mah masyaallah. Sorena tuh muriding menyarita eta. Babat saya tuh udah lupa bahwa ada teman saya yang punya utang pas 50 juta. Yan, ieu urang bayar hutangnya ditransfer ka rekening ente. Masya Allah. Geus poho eta babaturan boga hutang teh. Pas jadi pertolongan Allah itu datang di saat yang tepat dan itu beberapa kali. Jadi bukannya eta mah sekali-kali gitu kan. Dan polanya begitu. Jadi apa ya? Selalu hadir di tengah-tengah kritis. Yes. Ibaratnya orang erek asup ka jurang disalametkeun kete. Nah, itu teh lamun hiji deui. Nah gitu lah. Masya Allah. Dan itu menambah lebih keyakinan bahwasannya kita hidup di dunia yang paling utama adalah ibadah gitu. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan teh lillahi ta'ala we. Karena saya yakin kemarin baru dapatnya nasihat lah. Coba pedalami terkait dengan rukun iman yang ke-6, qada dan qadar. Pelajari apa sih qada dan qadar teh gitu kan. Semua kejadian yang enak, yang nggak enak, segala macam itu tuh sudah menjadi kasih sayang Allah kepada kita. Jangan sampai berburuk sangka gitu. Yang akhirnya ya apapun kejadiannya mau enak ya enggak ya saya alhamdulillah gitu. Rek dicarekan, rek digoblok-goblok, rek ya. Tapi saya curiga mentalitas itu terbangun justru ketika Kang Yanwar ada ketika memiliki perusahaan. Iya, betul. Nah, ketika pada posisi masih di karyawan, sebenarnya apa pelajaran yang diambil? Karena belum pada tahap itu kan, waktu masih karyawan. Itu seperti apa? Biar teman-teman brother and sister bisa tahu bahwa situasi karyawan pun tetap harus menjadi karyawan yang baik dan benar. Seperti hanya nanti suatu saat teman-teman bisa menjadi pemilik perusahaan, tetap ada pada titik itu. Kang Yanwar gimana, Kang? Jadi saya waktu menjadi karyawan itu ditempatkan di berbagai divisi saya waktu itu. Mulai dari teknis, tukang instalasi, jadi sales, jadi marketing. Nah, disitulah tadi yang prinsip yang saya kerjakan adalah lakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya to the best form. Cuman di situ ada satu keirian dulu ya, keirian bahwa mungkin pendidikan saya belum selesai waktu itu gitu kan, sehingga ketika saya kerja dari sejak umur kapan? Saya begitu keluar sekolah langsung kerja. Jadi kuliah itu setelah kerja gitu. Beres sekolah, kerja dulu, tamat STM, kerja, baru kayak kuliah. Kuliah tuh beres sampai sekarang. Tuh beres
naon kuliah jadi kepikir nantinya. Nah, ini dia. Tapi ini harus jadi catatan, Brada. Ini catatan. Hampura, ini jadi catatan. Siap. Tidak setiap orang yang kuliah atau sekolah dia belajar. Siap. Tapi insya Allah setiap orang yang belajar pasti dia mendapatkan apa yang diberikan di kuliah dan non belajar. Kuliah naga aing mah 1,5 miliar aja. Tapi kan. Aduh ya Allah. Karena bisa jadi apa yang Kang Yanwar lalui ketika sebagai karyawan dimanapun dia berada, di posisi apa, di bidang apa, karena tanpa sadar beliau memposisikan diri sebagai manusia pembelajar. Inilah kemudian pada setiap fasenya dia pelajari dari mulai jadi OB-na, kasar nama, bikin jadi marketing. Nah, ini yang kemudian menjadi modal besar seorang Kang Yanwar, dan tanpa sadar dengan modal besar ini juga bisa menjadi mentalitas besar. Betul. Jadi pahami pada setiap fase yang kita alami hari ini sebagai ruang sekolah kita, ruang belajar kita. Karena beda dengan belajar di sekolah mana, teman? Sederhana. Kalau sekolah mah ada pagar institusionalnya, kalau ruang belajar mah tidak ada sama sekali. Dimanapun kita berada, pada dasarnya kita bisa belajar. Betul sekali. Jadi saya juga mau memberikan harapan buat teman-teman. Tidak perlu berkecil hati, misalkan harus kuliah dulu dapat ilmu. Itu mah kalau memang ada niatan, mangga tidak menutup kemungkinan sok kuliah sing maksimal lah dengan ilmu-ilmu kuliah. Cuman jangan lupa ketika teman-teman yang katakan aduh Kang urang mah beres SMA, beres STM itu jangan putus harapan karena tong leutik hate gitu. Disitulah dengan cek Sunda mah mun kayang tantu parang gitu kan. Manjada wajada. No penting mah gitu. Tong rudet. Ya. Tah ngalah tong rudet mang di kopi heula. Kopsan Indonesia. Aduh kayak ngacabruk wae. Da ieu mah lain kopi deuleu. Bismillah. Tulisan lagi tuh di hadapan kopi kita semua sama ngelek saha ieu pika sebeleun bahasa ya. Insyaallah. Di hadapan kopi kita semua sama, kita brotherhood lah. Nah, kan geus dialamakan artinya setiap orang tuh bisa membuka kesempatan. Yes. Dan bisa saling membukakan kesempatan karena bahasa tong rodet tadi minimal ulah ngarudetkeun diri sorangan komo nepi ka ngarudetkeun diri batur. Dan ini menjadi salah satu celah kebaikan bahwa ketika kita punya momen peralihan dari karyawan hingga ingin punya perusahaan, yang perlu dibesarkan adalah seberapa besar manfaat yang akan kita tawarkan pada masyarakat. Barangkali ini bisa menjadi pintu-pintu doa, pintu-pintu harapan yang akan menjadi sangat terbuka. Nah, tadi cerita Kang Yanwar, ada pada posisi tingkat bubuk sebubuk-bubuknya. Bisa Kang cerita ulang, karena bisa jadi kan salah satu tugas seorang muslim itu harus bersedia mengambil hikmah pada tindakan dan peristiwa apapun. Yes. Rek tinu amisna, rek tinu pahitna, katakan yang Rasul Muhammad, penting seorang muslim, wajib seorang muslim untuk bersedia mengambil hikmah pada setiap peristiwa. Nah, kira-kira apa yang bisa Akang bagikan ketika Akang pada posisi bubuk sebubuk-bubuknya ngerasa seperti itu, dan sampai kemudian Akang pada satu titik aing kudu cengkat, aing kudu lompat, aing kudu manfaat. Oke. Jadi memang waktu itu kita main projectnya nggak beres, kita pinjam uang ke rentenir dan bank lah gitu kan. Sebesar? Pinjamnya 500, harus bayar 1,5, kan pusing. Pinjam gope, udah dibalikin cukup mahal. Oke. Dan pada saat itu memang qadarullah ya. Jadi semua Allah itu sedang mengambil, membersihkan apa yang saya punya sebetulnya. Secara geus beres kakara kepikiran eta gitu. Jadi ketika kita masih kadohung mah ditungtung. Nah, kadohung mah ditungtung gitu. Jadi memang selama kita masih berpikir bahwa tenang ada orang tua yang bisa ngebantu, tenang masih ada teman yang bisa ngebantu, tanpa ada Allahnya gitu. Tidak melibatkan Allah, tenang masih kene aja. Dan itu tidak selesai, 1 tahun itu tidak selesai. Ketika satu titik, ya Allah, orang geus capek ya Allah, kabur-kaburan wae gitu kan. Kabur-kaburan dah bahaya itu kan. Beceng na beuteung geus ngalaman atuh. Satu titik ya sudah ya Allah, saya lelah. Ya mau rek beureum rek hideung. Kumaha Gusti we. Akhirnya saya hadapi, saya minta petunjuk sama Allah, dan waktu itu saya ditolong oleh saudara untuk membereskan semuanya. Nah, jadi
Cukang lantaran nama ada saudara ngeberesin semua. Hmm. Tapi Masya Allah dalam waktu nggak lama 3 bulan hutang lunas, Wow. anu laleungit digantian kudu Leuwih. leuwih. Wow, wow. Dan kuncinya adalah satu, Al-Baqarah 2 bro. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi lengang atau sempit, erek aya, erek henteu, sedekah nu paling Babagi. utama, babagi. Dan itu sudah menjadi apa ya? Gering urang lamun teu ieu teh gitu, asa ada yang kurang. Dan itu mencoba untuk dibiasakan. Yeah. Pokoknya ada rezeki, pokoknya mah wajib we eta mah sedekah. Dan itu dan qadarullah kabuktian gitu. Jadi kabuktian bukan hanya sampai-sampai kolot teh nya jadi kolot gitu. Mun ieu ayat teu kabukti, maneh eureun salat cenah naonan gitu. Berarti waduh Sampai kieu pada teh, titik itu. sampai titik itu. Oke. Ieu kolot. Gelo atuh kumaha cek urang teh. Astagfirullahaladzim. Tapi memang secara kita tapakuri Iya. nya nya Al-Qur'an teh diturunkeun untuk menyelesaikan masalah. Ternyata di balik semua itu adalah ujungnya apa? Min haitsu la yahtasib. Kenapa Al-Quran disebut mukjizat? Karena mampu memberikan manfaat. Iya, min haitsu la yahtasib balik deui. Rezeki datang dari pintu yang tidak disangka-sangka. Ya. Eta teh lain sakali dua kali da polana geus siga kitu gitu. Jadi santai we gitu. Model ayeuna keur aya kegiatan atau ada kerjaan kurang modal, bismillah we ya Allah gitu kan. Bari nya deg-degan ya isukan kudu beres segala macam, tapi saya yakin kejadian ini tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak ACC gitu. Jadi segala rupanya ge nya geus lah ieu mah qadarullah. Godaan terbesar ketika ada pada titik itu kan, ada di mana, ada pada siapa? Kalau sebagai sebuah godaannya adalah Jadi- dalam bentuk person. Jadi godaannya sebenarnya kieu. Ketika orang can bogana naon, Oke. orang bisa melalui. Oke. Tapi ketika orang geus bogana naon, terkadang tanduk jeung buntut teh keluar. Oh. Nafsu nu keluar badag gitu kan. Nah, alhamdulillah kita di sini sekarang dikelilingi oleh teman-teman yang nya intinya mah selalu memberikan Saling nasihat lah, menasehati. saling nasihat menasehati dan itu sangat penting gitu kan. Di mana kita teman-teman yang ada di dalam satu lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu. Nah, sehingga yang bahayanya itu ujian itu ketika mun saya rasakan ayeuna lain keur teu boga, tapi ujian teh datang keur boga. Duit aya, waktu aya, segala aya, sok sia rek kumaha cek Allah teh. Jadi pada akhirnya mah urusan godaan, malah urusan Lain aya jeung eueuh. tah bener. Sarua kabeh ge bakal menang godaan, rek ayana rek eueuhna bakal aya godaan. Terus terkadang orang melihat teh da maneh mah ngeunah kitu kieu. Aisyah sombong teh aing teh emang masalah aing eueuh. Emang teu dibeja-beja we kitu nya, da masalah mah loba aing. Sia karek sakitu geus sombong aing. Nya mun kudu ngomong gitu ngenyengan karunya we gitu. Sububuk. Sububuk urang mah geus mikir ka mana ya teh mikir kene si beuteung nya. Aduh ya Allah nya. Semua orang pasti begitu. Cuman dalam arti yuk lamun misalkan geus apal kuncina yuk urang mah ibadah we. Niat heula paling awal mah gitu. Niat heula lillahi taala baru ngalengkah gitu kan bismillah. Da segala sesuatu ge da lamun Allah teu approve mah moal kajadian saya teh gitu nya. Jadi nya balik deui da. Ujung-ujungna kadinya deui innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Geus we simple. Brother and sister Mahatok Indonesia, barangkali di antara teman-teman akan menganggap ada barangkali bahwa sekadar wah itu mah Allah, gimana Allah, lillah, bismillah gitu kan. Itu akan terasa menjadi sangat lip-sync ketika teman-teman tidak ada pada titik itu, ketika teman-teman tidak ada pada rasa pendalaman penghayatan pada titik itu. Artinya akan menjadi terasa sangat lip-sync apa yang disampaikan oleh beliau. Tapi ketika teman-teman ada merasakan pada titik itu, silakan rasakan sendiri apa yang terjadi. Kenapa? Karena satu sisi yang pernah kita pagi-pagi cerita ya Kang ya, apakah iya kita membutuhkan hal yang pasti-pasti. Sementara dalam banyak kehidupan, banyak probabilitas ketidakmungkinan. Tidak mungkin. Apakah mungkin hanya dengan kepastian kita bisa menembus sejumlah batas ketidakmungkinan? Ya. Itu hanya satu tahap saja dengan kepastian kita bisa menembus kemungkinan. Tapi sisanya, siapa yang memainkan? Yes. Artinya teman-teman berhak untuk
merasakan, memberikan intimasi pada diri agar Yes. bisa menyelami pada setiap perjalanan hari, agar nggak getih mulai Iya, emangnya iya. beki nggak getih gitu. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita perbuat, kata kuncinya jangan hanya sekadar untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri saja, tapi Yes. bagaimana hadirnya kita mampu Manfaat. memberikan hajat kebaikan buat masyarakat dengan cara memberikan manfaat. Iya. Ini yang barangkali butuh manusia Indonesia hari ini, yang karena terus terang negara tidak akan berdaya jika tidak diisi oleh orang-orang yang bersedia dirinya memberikan sejumlah manfaat bagi yang lain. Oke. Negara kita akan menjadi sangat keropos, negara kita akan menjadi sangat mudah bangkrutnya ketika tidak diisi pada setiap sektornya oleh orang-orang yang tadi katakan yang luar. Menjaga nilai-nilai amanahnya, menjaga nilai sidiknya, menjaga nilai fatonahnya, menjaga nilai tablignya. Jika hampir setiap sektor diisi oleh orang-orang seperti itu, baik ada pada posisi karyawan, baik ada pada posisi mereka pemilik perusahaan, insya Allah negara akan sangat terbantu dengan hadirnya orang-orang yang mampu memberikan kebaikan. Siap. Kang, itu yang saya dapatkan dari Akang yang sangat luar biasa, karena barangkali yang saya temukan ya salah satunya permasalahannya kadang-kadang lain masalah bodak teboga modal. Yeah. Cuma mereka nggak sadar atau mungkin kurang paham membaca apa itu modal. Yes. Karena bisa jadi yang dibutuhkan adalah bagaimana bukan hanya sekadar memiliki mentalitas, tapi nge-proofing mentalitas dalam tindakan. Yes. Nah, Akang sekarang ada pada titik level seperti tadi sampaikan. Kira-kira bagaimana apply itu semua pada semua tindakan yang Akang lakukan dalam keseharian? Oke. Aplikasinya siga kumaha. Bisa disebut, wah, tama basa-basi lah, eta mah bla bla lip sync dan seterusnya. Oke. Jadi saya mengaplikasikannya gitu ya. Yang pertama saya membentuk sebuah tim dari setiap perusahaan atau setiap kegiatan. Saya membentuk sebuah tim gitu kan. Saya mencoba untuk narik dulu nih ide-ide dari mereka tuh seperti apa gitu kan. Kita kaji, kita pelajari gitu kan. Nah, yang namanya tadi kemungkinan usaha gitu kan, pasti. Saya mencoba untuk semuanya itu ya satu hal cek saya teh, lakukan niat karena Allah ulah karena manusia, jangan karena makhluk gitu. Tapi kan. pernah nggak Kang pada situasi niat karena manusia misalkan sampai sekarang punya pikiran, gue saya niat ulah karena jelema rungsing rodat tapi mending karena Allah. Nah, kenapa ada perayaan seperti itu? Karena pernah saya berharap misalkan membuat sesuatu karena si A, karena si B, karena si C. Yang terjadi? Yang terjadi ketika si A-nya atau si B tidak bisa support kepada kita kan yang jadi down gitu, nyeri hati gitu kan. Nah, itu sering terjadi ketika kita present di sebuah perusahaan besar gitu kan, konsep kita. Katakanlah konsep kita bagus, tapi ternyata nggak jadi. 2 bulan kemudian muncullah jadi proyek tapi nubatur tapi konsepnya urang gitu. Berarti urang teh manfaat. Sabenerna mah gitu. Nya itu dia. Jodoh. Bukan, memang Allah memberikan yang terbaik. Oke. Lamun urang aya di dinya belum tentu. Gitu kan. Manfaat jeung berkah jeung urang. Akhirnya kan dipariksa gitu kan, untung urang teh di dinya gitu. Keluasan cara pandang dalam melihat masalah ini sangat penting. Betul. Jadi hal yang menurut kita halus baik gitu belum tentu. Oke. Saya berceritanya, baiklah di dia di podcast. 2018 proyek IKTP bisa dicek nu menang perusahaan orang. Oke. Tapi kita sepakat untuk tidak sepakat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya orang mundur. Oke. Dan padahal lamun rek eta mah ngudag nafsu cokot. Gaskeun cokot. Oke. Karena ada beberapa hal yang memang ya membahayakan lah gitu. Dan itu ada wangsit sana sini ya? Iya, ngadong awe karetag hate. Kuat. Sepakat untuk tidak sepakat karena memang ada yang ya begitulah. Oke. Nah, akhirnya Allah memberikan jalan yang terbaik. 2018 di tahun yang sama kita dapat proyek ASEAN Games. Dan lebih mudah, lebih aman, lebih ini. Nah, itu maksudnya walaupun nilainya besar gitu kan. Karena Allah henteu approve gitunya. Awalnya saya ngedumel, geus mikin ieu beak sabaraha jam tender segala macam geus modal beauty contest gitu kan. Bahkan sampai perusahaan naon sih gitu kan.
sampai kita tuh diperiksa, dicari gitu kan. Ih perusahaan naon sih bisa ciga kieu gitu kan. Nah, tapi di balik semua itu ternyata saya sadar bahwa ya Allah teh nyaah ka urang gitu. Kalau saya dulu dapat itu, wah akhirnya kan diperiksa nih gitu kan. Di pesantren. Di pesantren teh nepikeun ka aya jelas. Ya Allah, cek urang teh aduh. Ternyata tidak semua apa yang kita kejar itu baik gitu. Justru Allah memberikan sesuatu yang oh iya gitu kan. Ada beberapa kali itu kita ngejar kerjaan di A, kejar terus pitching. Tapi satu titik gagal gitu kan. Tapi Allah mengganti dengan yang lain. Rugilah ibarat nama. Tapi nah satu hal. Kalau usaha jangan pernah bilang rugi. Oke. Ulah sekali-kali acan bilang rugi. Kumaha ta dongengna? Tapi itu masih belajar lah. Oke. Karena rugi coba kieu. Ustad ngomong rugi. Emang kerugian Ustad naon? Duit. Logikana eta duit ti saha? Duit mah Ustad lain, da datang nanti Allah, bener teu? Nyakeun we kumaha Allah eta mah carana Allah berarti mikeun ka ditu. Jadi kita positive thinking lamun urang geus ngomong rugi, berarti urang teu narimakeun. Oke, teu narimakeun. Teu narimakeun, berarti lain rezeki we gitu. Karena kalau sudah kita berekspektasi itu adalah rugi, bikin sakit hati. bukan bikin sakit hati, kan? Ngarasa jadi Allah atuh euy. Wow. Emang nu nentukeun rugi jeung untung saha? Cek Allah mah da eta emang bener jang si itu. Lain jang maneh gitu. Jadi ngarasa nu aing. Jadi alhamdulillah saya selalu rek ditipu, rek kumaha, keun bae we. Lamun kayak orang ditanya dihisab, ya Allah tuh ku si A, ya Allah tuh ku si B, ya Allah tuh ku si C. Hampang aing. Nah, ini ada jebakan Batman yang ada disampaikan sama Kang Yanwan. Teman-teman harus ada peka, harus ada hati-hati. Kenapa? Karena satu titik seolah-olah keun we kumaha lo. Oke? Tapi ini hanya ada di permukaan. Saya yakin. Kenapa? Karena pasti ada dalam tanda petik usaha rasionalisasi harus kita buat. Yes. Yang saya temukan dari beliau, walaupun nanti beliau harus cari sendiri, pasti tidak cukup nggak sekadar baik kumaha Allah. Tanpa beliau kemudian mengevaluasi ulang pada setiap tindakannya hingga ketika ada kesempatan yang lain dia mendapatkan yang terbaik. Nah ini tolong garis bawahi. rahasia. Itu makanya ulah gampang-gampang Allah we. Tapi orang tidak melakukan evaluasi itu basa-basi. Gitu kan? Bener. Itu mah rahasia dapur. Bisa lo bersaingan di surga. Maksudnya gini, sebagus apapun planning kita, bisnis planning kita gitu. Jadi yang saya sampaikan itu adalah sebuah penenangan diri. Ketika kita dibenturkan dengan kerugian, kesusahan. Dan balik lagi, itu adalah qadarullah. Tapi di balik itu kan kita sudah mencoba untuk penetrasi, ngitung, bisplay-nya seperti apa, orang kudu A, kudu B, kudu C. Itu di balik ikhtiarnya, gitu kan. Apapun hasilnya, dah hasil mah lain urusan orang, bro, gitu kan. Yang penting ikhtiarnya optimal. Iya, ikhtiarnya optimal. Jadi, biar apa? Maksud saya, ketika teman-teman mau melakukan usaha, saya paling nggak mau banyak mikir. Itu aja membatasi pikiran kita loba batasan erek kieu aduh engke sieun kieu, erek kieu aduh sieun kieu dan itu yang belum terjadi. Itu butuh gitu kan, harus dipikirkan. Cuman please lah. Aya prakna. Yes, tetap harus hayulah gitu. Eksekusi dulu lah gitu. Karena semakin kita banyak berpikir, semakin kita banyak pembatasan, mau jalan-jalan, yakin ya Jadi tapi kalau cuma punya gagasan, tapi hanya sekadar pembahasan, itu hanya hiasan. Yes, eta pisan maksudna mah. Soalnya lamun geus aya gagasan, terus aya pembahasan, aya tindakan, bakal aya perubahan. Tadinya sakitu itu pusat. Tidak sok greget urang hayang usaha naon sok liar. Ngomong terus lah. Perang urang kanyahoan goreng patutna belah mana. Lemahna belah mana, di mana orang kudu respect ke baturna siga kumaha. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita menghargai diri sendiri. Itu akan kita ketahui ketika kita sudah mau melakukannya, bukannya pada tingkat gagasan. Dan setiap orang tuh pasti kan beda-beda. Jalan hidup pasti beda, pengalaman pasti beda. Disesuaikan dengan kadarnya gitu. Itu yang tadi dibahas tentang qadarullah tadi. Jadi kadang saya juga memang ada counterpart yang memang selalu ngejagain gitu kan, selalu ngejagain dan disitulah butuhnya partner
yang satu visi satu misi. Bukan berarti ngejagain itu dalam tanda kutip serba takut, bukan. Ya. Tapi ya itu dia. Kalau saya orangnya ngegas, ada yang harusnya ngerem. Dan Oke. itu biasanya kan pasangan gitu kan, pasangan. Itu beda pendapat segala macam, fine, wajar gitu dalam sebuah usaha itu harus selalu ada. Nyempir Gitu. aku tina mobil kabeh gas. Atuh nubruknya. Tetep kudu aya remna. Tetep aya remna, kupingna. betul. Tetep kudu bersedia ada pada titik beda. Yes. Karena masing-masing ada fungsinya. Yes. Gitu. Yes. Oke, brother and sister, ini dia. Aduh, edan pisan Ay. mutiara yang luar biasa dari Kang Haji Yang Anwar dari PT CAF. Yang perusahaan tak apalah sebenarnya nama, tapi yang penting bagaimana pada setiap tindakan yang kita lakukan, sebagaimana Kang Anwar dan teman-temannya dan tim, semoga dengan perusahaannya, dengan usahanya. Oh boleh silakan. Oh, siap, ada mana? Ya. Ini di sini studio ada jutaan pengunjung di sini, studio Ayo. saking kewadahan. Silakan nanya, mangga. Fungsi iya Kang, non teh kan privilege orang beda-bedanya. Yes. Mungkin ya setiap orang teh usaha namanya, misal mulai di nol misal nantinya usaha teh. Tapi di sisi lain dia didukung dengan lingkungan Supporting system. Privilege yang banyak lah gitu. Misalnya juga nyoba bahe urang mah misalnya nanti gitu. Urang usaha nanti nol tapi supply modalnya kan gitu. Macam-macam orang berbeda di dinya gitu. Nah, pengaruh namanya istilahnya si privilege itu teh ketika orang yang tidak punya privilege apapun gitu, nyoba bahena biasa gitu, misalnya teh keluarganya biasa-biasa wae gitu. Siap. Tah non perbedaan orang yang punya privilege dan tidak punya gitunya jelas ya berbeda gitu. Cuman prosesnya ya non harus nanya istilahnya berbeda juga kan gitu, proses yang ditempuhnya pun gitu. Mungkin si orang yang tidak punya privilege mati 0 ke 10 teh seberat tahun gitu. Tapi orang yang punya privilege mati 0 ke 10 teh seminggu gak jadi misalnya nanti prosesnya nanti. Oke, percepatan. Ya gitu. Orang yang tidak punya privilege gitu. Nah, orang yang semacam itu namanya istilahnya motivasinya lah gitu. Oke. Itunya harus kayak gimana gitu. Saya ini bukan dari orang yang punya privilege bagus. Babe karyawan PTDI, notabene nya you know lah gitu kan, karyawan. Ibu rumah tangga. Jadi jangan sampai berpikir ada maneh mah bapana si bapana anu. Nah, justru bagi saya lamun saya dulu itu dari mulai sekolah mungkinnya orang geus mikir gitu. Sekolah orang di SMP nu rada bonapit SMP 5 gitu kan. Anjir urang jelema kieu gitu kan. Urang kapikiran naon cing, tiap tahun tiap bulan sok aya buku beli KB sakelas meuli di Palasari ku urang pameulikeun geus kapikiran aing dengan duit nyeun kaos di kelas ka urang nya nyeun aja jeung urang teh. Nah maksudnya itu bukan hal yang sangat mendasar. Bisa jadi kalau yang tidak punya privilege apapun, kalau punya ya challenging jadinya. Dan yang punya privilege pun belum tentu bisa menggunakannya gitu. Jadi itu bukan bagi saya sih bukan hal yang prinsipil. Yang penting tadi ada kemauan yang kuat gitu. Saya pengen berubah, kumaha carana. Dan itu dia melangkah terus nanti juga akan dipertemukan. Dan tugas kita mah ikhtiar we ngalengkah we gitu. Karena ketika saya jatuh pun waktu itu kata orang tua ya nu penting maneh kaluar ti imah we. Erek ka mana ikutin kata hati. Jadi tidak ada tujuan. Bismillah ngalengkahkeun ka imah ya Allah niat abdi ibadah keur ngipayahan keluarga pang tunjukkeun ka mana gitu urang kudu ngalengkah gitu. Jadi tuning melangkah aja gitu. Dan itu ketika kita yakin ngadoa ikhtiar dan terus lakukan itu, makanya si Allah dolim pastilah aya hiji dua mah gitu kan. Nah, ketika kita sudah nyangut, tangkap itu segera mungkin kesempatan, baru eksekusi. Ketika eksekusi, katakanlah modal, duit, ngobrol, lo bawa baturan gitu. Modal sosial, orang boga pagawean, iya cing, mana bisa sakit, mana bisa sok. Tapi orang teh kudu itu dia, sing jujur, sing amanah. Eta nu penting. Kadang butuh 8 miliar, orang boga 10.000. Orang boga 10.000, udah mau mungkin aya 8 miliar 10.000 mah. Namanya istilahnya
jeung gambaran gitunya ka barudak ngora gitunya anu naon misalna karek muka usaha misalnya teh geus rugi gitu. Stres gitu manana teh kareknya misalnya karek sabaraha bulan. Karek sabaraha bulan terus karek nyobaan nih misalnya. Coba gitu. Nah, mungkin untuk gambaran gitunya untuk lain istilahnya lain rek pas susah-susah gitu. Mungkin untuk gambaran ke teman-teman penonton Kang Yanwar di dalam merintis bisnis titik paling bubuk sakumaha gitu, titik paling bubuk nanti nepi ka kumaha gitu, nepi ka rugi sabaraha miliar misalnya atau gimana. Lamun titik paling bubuk urang teu bisa udud-udud acan. Oke. Jadi hutang nambah loba, hutang loba pisan gitunya. Cek urang baheula ke 2015 1,5 miliar kan. Aduh, duit di mana atuh? Jabaning tiap bulan kudu mayar bunga 70 juta. Jis, kan kabayang per bulan teh. Becengna beuteung gitu kan. Innalillahi. Nah, jadi ketika itu misalkan geus rugi terus misalkan teu jalan. Nah, di situ yang saya rasakan caranya Allah untuk menguatkan mental kita gitu kan. Begitulah. Kadang kita langsung down gitunya. Tapi diikhtiaran deui, ditafakuri. Ya Allah, meureunnan ieu teh carana Allah ngabersihkeun heula diri urang. Positive thinking-na. Saya tuh semua aset sampai dijual. Nggak punya apa-apa kecuali yang diberi sama orang tua itu nggak keambil. Pokoknya semua hasil yang awal-awal jadi ditepokeun mana nu bersih mana pakai mana bersih bener-bener itu mah bener, tapi bener-bener selektif. Oke. Bener-bener selektif nu kacokote nu bener-bener hasil orang usaha we. Jadi nol deh gitu. Nah, ketika dalam titik terbawah katakanlah gitu ya. Yang satu hal yang saya lakukan itu adalah berdiam cicing gitunya. Teu ngalakukeun naon istighfar. Lobakeun istighfar. Ya Allah naon ieu nu kudu dikerjakeun. Ya. Ya Allah urang teh geus robana zolamna ampusana wa ilam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, dan hanya itu yang saya lakukan gitu. Nah, ketika itu terjadi pada titik itu gitu kan, ya Allah urang teh geus dolim ka diri urang sorangan, lamun teu ditulungan ku Allah erek usaha deui gitu kan. Geus rugi geus ieu. Jadi ya Allah inilah kondisi ini adalah qadar ti Allah, qada dan qadar ti Allah yang saya. Dan sadari itu gitu. Nya rumasa urang salah kayak gitu. Pangbukakeun deui jalan jeung carana. Gitu. Da deui urang mah menta iwal ti ka Allah. Jadi jangan sampai putus harapan, hutang loba segala macam. Justru dengan loba hutang, loba ngadoa. Jadi loba ngadoa, jadi loba istighfar, jadi loba kumaha carana ieu beres. Dan disitulah nu penting geus bubuk kitunya tetep isukana ngalengkah deui we. Karetekeun bari ngadoa, ya Allah urang kudu ka mana minta pitunjuk. Sok bismillah, tiap ngalengkah bismillah, tiap ngalengkah bismillah. Dan iya, cobaan lah, teu bisa di pelajaranna euy, soalnya di cek aing ge alami eta. Alami eta mah, dan memang pasti beda-beda gitunya. Cara nangkapna gitu. Kadang orang nu ieu sia mah Allah deui. Kadang gitu nya gitu kan. Nya mangga we jadi rasakan. Beda-beda gitu. Ieu mah nu pengalaman saya we nu kaalami ku saya. Intina mah nyamun tadi dari awal pembicaraan mah ngabangun hubungan baik jeung Allah jeung manusia. Iya, hablum minallah hablum minanas. Iya. Itu yang tidak bikin kulanas. Oke, Brother Sisa di Mahacok Indonesia with Rock Denim and Cops Indonesia. Kang Haji, satu kalimat, dua kalimat. Kira-kira untuk para pengusaha-pengusaha muda yang akan datang, pesan apa yang Haji sampaikan? Aduh, pesan nama nasi goreng. Ji, dogikeun Ji. Sok kudu mangprang berat. Jadi buat teman-teman apapun yang terjadi, apalagi kondisi sekarang saat ini persaingan semakin ketat gitu kan. Peluang-peluang, cuman jangan salah, rezeki mah sudah tertakar, tidak akan tertukar. Yang penting kita selalu bergerak, kita selalu mun urang mah munajat ka Allah lah.
tapi jangan sampai berdiam diri kumaha Allah gitu. Tetap kita sendiri yang harus bergerak. Dan satu hal tong rudet pokoknya mah. Segala sesuatu jangan dibikin rudet, jangan dibikin ribet. Enjoy we gitu. Yes. Gitulah. Oke, kitu teh ti pusat mah dan saya nama angeret ti pusat. Jadi, brother and sister, jangan pernah berhenti hanya sekadar berhenti pada urusan berpikir jika tidak dibarengi dengan urusan zikir. Karena dua tindakan itu, fikir dan zikir, ini yang akan bisa meluaskan dan memudahkan sejumlah tindakan dan harapan yang kita bayangkan. Semoga ikhtiar kita senantiasa ada dalam naungan ridho Allah Subhanahu wa taala dan tentunya pada setiap tindakan yang kita kerjakan memberikan sejumlah kebaikan dan manfaat bagi orang lain. Gue Ami, Saya Yanuar. Mahatalk Indonesia with Kopsan and Rock Denim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.